Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, seolah menjadi modus baru, sidang banding di pengadilan tinggi kini tiba-tiba acap menjadi lembaga pengurang hukuman bagi pelaku-pelaku kejahatan luar biasa. Setidaknya ada 3 putusan banding dari 3 pengadilan tinggi berbeda yang menganulir putusan pengadilan negeri dan menguranginya dengan besaran yang menakjubkan. 1 kasus korupsi, 2 lagi kasus narkoba. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 29 Juni 2021 dengan tema Anulir Hukuman Robek Keadilan bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tetap pakai protokol kesehatan, masker, Kalau jaga ini jarak. sudah keharusan. Sudah keharusan, sudah mendarah daging begitu ya? Inilah kita harapkan juga masyarakat juga harus berkata seperti itu. Baik, kita harapkan itu dan kita akan lihat dulu Bang Elman dan pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini terkait dengan COVID, Bang. Obat COVID murah diupayakan. Ini headline media Indonesia untuk hari ini. Obat COVID murah yang mana ini maksudnya nih, Bang Elman? Ini kan sempat kontroversi ya. Yang obat cacing itu loh. Oh, iya. Ivermectin. Ivermectin. Iya, ya. iya. Nah, memang ini kan berita bagus kan. Berita yang sangat menyenangkan hati kan. Karena tadinya kita tahu obat COVID itu mahal ya, Bang ya? Mahal dan obat ini sempat viral tapi dibantah kan. Iya. Nggak benar katanya kan. Karena katanya itu bukan untuk manusia, ada yang bilang begitu. Iya, untuk hewan katanya. Iya, gitu. iya. Nah, tetapi kan testimoni banyak orang mengatakan ini kan sangat mujarab kan. Efektif gitu ya. Nah, oleh karena itu harapan saya, ya di sinilah kita harapkan juga BP POM harus betul-betul jeli dan jangan belum apa-apa sudah langsung reaksinya reaksi negatif gitu. Jangan tergesa-gesa ya. Jangan tergesa-gesa. Iya, Nah, iya. kedua harapan kita, obat murah dan efektif ini jangan lalu hilang dari peredaran. Oh, suka ada begitu ya. Tidak ada gunanya obat murah, Iya. tapi kita tidak dapat. mudah mendapatkannya gitu. Iya, kan. iya. Jadi kalau obat murah, Iya. penjualannya juga harus Terjangkau ya. terjangkau gitu. Ketersediaannya ada dan ini harus segera dipastikan karena kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab suka mengambil keuntungan, Bang. Ya kayak masker dulu. Iya, ditimbun. Begitu butuh hilang. Betul. Timbun. Nah, ini juga harapan kita. Iya. Obat murah yang baru ini, Ivermectin ini, Iya. harus ada di setiap apotek. Baik. Dan semoga kita juga tidak usah pakai ya dengan menjaga kesehatan kita tentunya. Harapan kita gitu. Baik, kita akan tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2 di halaman dalam harian Anda. Ini terkait dengan pembelajaran tatap muka, Bang. Kesiapan sekolah dan kondisi daerah jadi faktor utama pembelajaran tatap muka terbatas terlaksana. Jadi harus sekolahnya siap dan kondisi daerahnya. Ini bisa memastikan keamanan peserta didik tidak ini, Bang Elman? Iya, kalau saya sih sepanjang katakanlah ada penilaian yang jujur ya Iya. dari Pemda, dari sekolah, Iya. dan peran orang tua murid. Iya. Ya kan begitu. Betul. Jadi jangan sepihak untuk mengejar bahwa daerahnya sudah hijau, Sudah aman. sudah aman, lalu dipaksakan pembelajaran tatap muka. Jangan. Iya. Jadi apalagi sekarang ini, kalau menurut saya, cegah dulu, tunda dulu pembelajaran tatap muka ini. Sampai kondisi lebih baik. Sampai kondisi lebih baik. Oke. Jadi lebih bagus terlambat daripada malapetaka. Iya. Dan terkait dengan anak juga harapan kita ada informasi yang lebih pasti lagi, Bang, soal vaksinasi anak ya. Kemarin kan Presiden sudah mengatakan satu jenis vaksin itu bisa untuk anak-anak juga umur 12 tahun sampai 17 atau 18 kalau tidak salah. Itu ya, Bang ya, harapan kita ya. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4. Ini terkait dengan
Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara, mendesak revisi Undang-Undang ASN. Nah, ini maksudnya kenapa mendesak nih, Bang Elman? Ya, ini kan sebetulnya kan menyangkut tentang kepastian hukum terhadap tenaga honorer kan. Ini. Oh iya. Tenaga honorer yang di mana-mana kan. Yeah. Nah, sebetulnya yang harus disepakati dari awal sebetulnya kan adalah setiap instansi pemerintah yang menggunakan tenaga honorer harus pastikan dulu bahwa tenaga itu memang diperlukan. Oh. Dan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sampai kapan. Ya. Jadi jangan sampai tenaga honorer ini sepanjang masa. Jadi misalnya katakanlah misalnya berapa lama? 5 tahun? Ya. Nah, 5 tahun selesai. Oh. Sehingga dari awal sebetulnya harus diingatkan ketika ada perjanjian bahwa ini hanya sampai 5 tahun dan tidak untuk PNS. Oke. Nah, kalau nggak begini kan tiap tahun sepanjang masa tenaga honorer ini selalu menjadi masalah. Karena berharap bahwa dia akan diangkat. Itu. Nah, sehingga mohon maaf, kuat dugaan ini akal-akalan aja di daerah. Sebetulnya tidak diperlukan. Oh, oke. Dengan motif yang atau tujuan macam-macam itu ya? Macam-macam. Mungkin bisa untuk suara juga, begitu ya Bang? Untuk suara atau juga untuk, ya mohon maaf, pundi-pundi juga bisa. Bisa jadi. Oke, kita harapkan segera revisi Undang-Undang ASN ini bisa terjadi. Kita ke editorial. Ini pagi ini judulnya Anulir Hukuman Robek Keadilan. Memangnya kenapa jadi terobek ini keadilan ini, Bang? Ya, kan gini Bung Leo. Sebetulnya kan dari awal kan sudah lama disepakati, bahkan udah dimasyarakatkan bahwa korupsi dan narkoba itu adalah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, karena kejahatan luar biasa, maka hukumannya pun harus luar biasa. Luar biasa juga, maksimal gitu kan. Harus membuat efek jerak dan harus mencerminkan juga rasa keadilan masyarakat. Nah, kalau yang terjadi belakangan ini terutama soal narkoba misalnya, ada di Pengadilan Tinggi Banten, ada di Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, kedua pengadilan tinggi ini menganulir terpidana yang sudah hukuman mati di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri. Di korting kalau yang di Banten kan di korting menjadi 20 tahun. Kalau yang di Bandung di korting antara 15 sampai 18 tahun. Nah, apakah para penegak hukum ini bisa nggak membayangkan daya rusak dari narkoba yang dilakukan oleh bandar narkoba ini? Itu yang betul menyakiti perasaan rakyat dan terutama keluarga korban. Iya, pertanyaannya begini Bang, kan kita selalu bicara ketika kita membicarakan putusan, hakim itu independen, lalu dia bisa memutus dan keputusannya itu adalah mengikat sesaat itu kecuali kemudian ada banding atau sampai kasasi. Nah, kalau ini sudah terjadi, apalagi yang bisa dilakukan Bang untuk memastikan bahwa putusan itu memang memenuhi rasa keadilan kita, tidak merobek, tapi juga kita tahu bahwa itu benar-benar objektif. Kita akan bahas itu Bang Elman. Misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 29 Juni 2021, anulir hukuman, robek keadilan. Anulir hukuman, robek keadilan. Seolah menjadi modus baru, sidang banding di Pengadilan Tinggi atau PT kini tiba-tiba acap menjadi lembaga pengurang hukuman bagi pelaku-pelaku kejahatan luar biasa. Setidaknya ada 3 putusan banding dari 3 PT berbeda yang menganulir putusan pengadilan negeri dan menguranginya dengan besaran yang menakjubkan. 1 kasus korupsi, 2 lagi kasus narkoba.
Baru 2 pekan lalu kita dibuat marah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mendiskon hukuman bagi terdakwa perkara suap dan korupsi Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi hanya tinggal 4 tahun penjara. Sampai kini, putusan itu masih menjadi sorotan publik dan sangat mungkin bakal dieksaminasi untuk menemukan dugaan tindakan tidak profesional hakim dalam memutus perkara. Pekan lalu, Selasa 22 Juni, giliran Pengadilan Tinggi Bandung yang beratraksi. Sebanyak 6 terpidana narkotika yang sudah divonis mati oleh PN Cibadak Sukabumi pada April 2021 lalu diberi keringanan hukuman setelah pengajuan banding mereka diterima Majelis Hakim PT Bandung. Vonis mereka dianulir dari hukuman mati menjadi hukuman penjara 15 sampai 18 tahun saja. Teranyar, Pengadilan Tinggi Banten membatalkan hukuman mati terhadap bandar dan kurir narkoba bernama Bashir Ahmed dan Adel bin Said Yaslam Awan. Yang terakhir ini mungkin yang paling menjengkelkan. Karena sebelumnya mereka divonis mati oleh PN Serang karena kedua terpidana itu terbukti menyelundupkan 821 kg sabu. Satu jumlah yang tentu saja sangat besar, cukup untuk menghancurkan satu generasi di Republik ini. Kini setelah dianulir, hukuman mereka hanya dibui 20 tahun. Entah kebetulan atau tidak, 3 putusan yang mengusik logika sekaligus nurani itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Tak salah jika kejengkelan publik langsung mengarah ke lembaga peradilan kita. Bagaimana sesungguhnya komitmen mereka dalam peperangan melawan kejahatan korupsi dan narkoba? Semakin tidak jelaskah cara pandang mereka terhadap perkara-perkara yang berkategori luar biasa? Korupsi dan narkoba ialah 2 jenis kejahatan yang semestinya tidak ada ampun atau kompromi di dalam penetapan hukumannya. Ketika ada kelembekan di situ, wajar bila ada kecurigaan telah terjadi sesuatu yang tidak wajar dalam proses pengambilan putusan. Mungkinkah ada kontaminasi, polusi, atau intervensi terhadap proses tersebut? Itu yang harus diusut tuntas. Dalam konteks ini, kita mendorong Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim dan ketua pengadilan tinggi di 3 wilayah itu, sekaligus mengeksaminasi putusan-putusan tersebut untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mungkin ada. Kita tentu tidak ingin putusan nyeleneh 3 pengadilan tinggi itu kemudian berdampak melemahkan semangat aparat dalam melawan kejahatan korupsi dan narkoba. Juga semangat kita, rakyat, yang selama ini setia ikut mengawal dan berjuang dalam pemberantasan 2 kejahatan luar biasa tersebut. Ini harus jadi yang terakhir. Semestinya tak boleh ada anulir atau pengurangan hukuman yang merobek rasa keadilan. Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah tersambung dengan lewat saluran telepon dengan Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kang Asep, 2 pengadilan tinggi di Bandung dan Banten kita dengar, kita lihat membatalkan atau menganulir hukuman mati yang diputuskan oleh pengadilan negeri di bawahnya untuk bandar, untuk pengedar narkoba. Pertanyaannya, apakah ini memang sesuatu yang sangat wajar atau memang beberapa pengamat mengatakan perlu dieksaminasi? Bagaimana Kang Asep? Ya, tidak wajar, harus belajar. Kemudian saya lagi ngajar. Kenapa? Karena ketika memperingan, memperberat, menghapus itu ada di KUHP, tepatnya pasal 44 sampai 52. Jadi ketika hakim untuk memperingan, sekali lagi, memperberat atau menghapus tindak pidana, patokannya di KUHP. Perkara pidana itu ada perkara legalitas. Jadi perkara narkotika, perkara korupsi, itu kan kejahatan serius, kejahatan extraordinary, penanganannya adalah penanganannya khusus. Tidak pernah ada di KUHP dimanapun perkara korupsi, perkara narkotika dikurang. Jadi kalau sekarang ada penegak hukum orang, mungkin dulunya tukang sunat.
atau dulu ini sang pedagang kalau menjelang hari raya kita diskon gitu. Kalau begini, Kang Asep, ini kan sudah di level pengadilan tinggi ya. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh jaksa, Kang? Ya, harusnya kasasi. Tapi kan di perkara yang satu korupsi, tuntutannya 4 tahun, dihukumnya 4 tahun, sudah, klop. Apa yang harus dikasasi, kata jaksa. Tuntutan saya 4 tahun, dipenuhi 4 tahun. Cuman pertanyaan publik ketika 10 jadi 4, nah mungkin dulu di fakultas hukum kan tidak belajar matematik. Karena orang masuk fakultas hukum itu kan pada bodoh aljabarnya, nggak bisa ngitung. Harusnya kan dijelasin gitu kan. Kenapa 10 jadi 4, 4 jadi 10? Emang main togel gitu. Sama juga sekarang. Ya, kalau orang mengurangi, orang menghapus atau menambah, itu kan harus belajar matematik. Nah, di hukum itu dikenal alasan itu. Nah, KUHP memberi batasan untuk itu. Jadi kalau sekarang ada penegak hukum, ya, nggak bisa menghitung, saya nggak tahu gitu. Kalau melihat polanya ini kan juga di waktu yang hampir bersamaan ada pengurangan hukuman ya bagi terdakwa perkara suap dan korupsi yang dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Pinangki dari 10 jadi 4 tahun. Tadi Kang Asep sudah sebut di 2 pengadilan tinggi narkoba tadi dikurangin juga. Ini kebetulan yang waktunya bersamaan atau semacam semangat yang mirip di lembaga peradilan, Kang Asep? Ya, itu zaman 22 tahun yang lalu juga ketika kami Tangerang bagian dari Jawa Barat, kemudian Tangerang memisahkan diri ke Banten, sudah biasa itu pengadilan tinggi suka ngurangi. Cuman sekat tekad hakim, walaupun sama-sama judek taksi, kita hormati kewenangan. Cuman tadi saya bilang, ketika orang mengurangi itu ada landasan hukumnya, ada rasio disidendinya. Kenapa orang mengurang, kenapa orang memperingan, so ada alasannya. Nah, makanya saya bilang, saya hanya seruan aja kepada hakim-hakim PN. Dulu ke Tangerang itu ketika matiin orang, terus ya 36 kita matiin bandar narkoba, ya sekali mati tetap mati, dan kita siap mati gitu. Walaupun mereka bertahan, tapi kan kita tunggu upaya hukum tinggal kasasi, karena ini masih putusan PT, berharap kasasi. Cuman perkara korupsi, kasasi menurut saya tidak mungkin, karena jaksa ada 4, dihukum 4, klop. Tapi kalau perkara narkotika, saya pikir jaksanya harus kasasi. Kalau jaksa tidak kasasi, ada apa gitu kan. Kang Asep, masalahnya kan begini, kita tahu juga bahwa hakim pada saat memutus perkara dalam kondisi independen tidak bisa diganggu-gugat dan putusannya hanya bisa dibanding, tapi kalau sudah sampai di kasasi kan kalau memang tidak puas juga mungkin bisa menempuh PK. Pertanyaannya untuk hakim-hakim ini dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa putusan itu benar-benar menggunakan prinsip-prinsip hukum yang benar, Kang Asep? Ya, ajas hukum itu hakim adalah imparsial, independen. Dia bebas dan tidak memihak. Tapi ketika memutus, nah, putusan hakim dia bertanggung jawab kepada Tuhan karena menggunakan irah-irah demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, bukan demi kewanitaan yang adil dan berada kan, tapi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, putusan itu pertanggungjawaban kepada hukum. Dia harus bertanggung jawab hukum. Apa yang saya katakan? Ketika hakim memutus mengurang, menambah, mengurang sampai bebas, ya harus ada pertimbangannya. Nah, pertimbangannya diatur. Hukumnya ada, normanya ada, hakim di situ. Tidak boleh memperingan dengan alasan gender, alasan punya anak. Itu bukan memperingan, membebaskan terdakwa atau memperberat terdakwa. Kemudian dia harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Dia bertanggung jawab juga kepada para pihak. Jadi independensi jangan diartikan kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi ketika independensi hakim bebas memihak, ada pertanggungjawabannya kepada Tuhan, kepada hukum, karena dia orang hukum. Apalagi kalau terdakwanya sarjana hukum, doktor hukum yang melanggar hukum, yang harusnya dia melakukan perbuatan hukum berat, kok pertimbangannya gender, pertimbangan punya anak dan sebagainya, itu bukan alasan hukum, itu alasan sosial. Ini masalah hukum. Jadi kalau potong-memotong tidak ada pertanggungjawaban dengan alasan kebebasan, itu bukan kebebasan. Jadi, Kang Asep, kalau putusan ini ternyata tidak berubah begitu ya, terutama terkait dengan yang bandar dan pengedar narkoba, ini menjadi presiden buruk atau ya biasa-biasa saja, mungkin karena orang konon katanya juga percaya kepada peradilan kita separuh-separuh. Bagaimana Kang Asep? Ya, kalau misalkan tetap bertahan, tetap dikurangi dan tetap malah berkurang terus kan, yang berkurang lagi musimnya kan di PT sama MA. Ya kita hanya mengucapkan satu kalimat kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Yang tinggal kewenangan kami yang di kampus, ya para pengamat untuk mengkritisi tadi. Ada 2 catatan, eksaminasi
atau anotasi. Apa ada ini? Jangan-jangan ada kwitansi, gitu. Oke. Baik, kita harapkan lembaga peradilan kita masih bisa kita percaya ya. Kang Asep Iwan Iryawan, terima kasih Kang. Percaya terus, jangan kalah sama COVID. Soal kurang Baik, harus semangat. Masa kalah sama COVID. Baik, terima kasih Kang Asep sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Opsinya hanya ada beberapa yang tadi dilakukan, kata Kang Asep, Bang Elman, bahwa jaksa kalau memang tidak puas harus kasasi ke Mahkamah Agung, dan ini bisa mengubah mungkin hukuman. Bagaimana, Bang? Ya memang nggak ada pilihan lain. Alternatif lain nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Kalau mau mengoreksi putusan pengadilan tinggi, ya dikasasi. Harus kasasi ke MA ya? Asalnya nggak ada dulu itu. Nah, tapi memang kan yang paling menarik sebenarnya yang dikatakan oleh Bung Asep tadi kan. Ketika hakim pengadilan tinggi mengurangi hukuman kan landasan hukumnya harus ada kan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Apa pertimbangan dari hukuman mati menjadi 15 tahun atau 15 tahun menjadi 20 tahun kan gitu kan. Sama dengan Pinangki misalnya. Apa pertimbangan hakim memutus 10 tahun menjadi 4 tahun gitu kan. Katanya karena melindungi perempuan. Nah itu yang sebetulnya kan, lalu kalau perempuan apapun yang dilakukan kita lindungi, kan begitu. Jadi ini kan alasan gender lagi kan. Padahal ini kan hukum kan tidak boleh seperti itu kan. Betul. Harus sama kan gitu. Tidak disebutkan jenis kelamin. Tidak ada jenis kelamin. Pokoknya tindak pidana itu berlaku ya hukum pidana kan gitu. Betul. Jadi sekali lagi yang kita mau, itulah kenapa kita katakan ini rakyat ini kan hatinya terkoyak-koyak ini. Terutama ya kita bisa membayangkan ya kalau 800 kilogram sabu pengedarnya lalu dihukum ringan. Lalu terbayang nggak oleh hakim ini sekiranya keluarganya yang terkena? Anaknya mungkin. Anaknya, ponakannya atau apa? Dia terbayang nggak nih? Dia pernah nggak hakim ini membayangkan daya rusak daripada 800 kg ini terhadap masyarakat awam yang lainnya itu? Jadi saya nggak bisa bayangkan Leo 800 kg daya rusaknya kepada satu generasi. Baik. Itulah sebabnya ini kan dianggap kejahatan luar biasa. Gitu. Baik, kita nanti akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau mendengarkan Bang pendapat dari masyarakat bagaimana terkait dengan anulir hukuman ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence Jacob. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Pak Elman dan Bung Leo. Assalamualaikum. Jadi begini Bung Leo. Saya melihat bahwa bukan saja cuaca yang mengalami anomali di Indonesia, tetapi judul pagi ini saya ingin katakan juga, Bung Elman, anomali hukum. Jadi ini yang terjadi. Jadi ini yang terjadi, Bung Leo, bahwa sebetulnya pertanyaan saya singkat saja. Nah, penegak hukum ini apa mereka ketika hukum sudah sah bahwa dijatuhi hukuman 10 tahun, kok tiba-tiba kok jadi 4 tahun? Nah ini hukuman mati kok dirubah menjadi hukuman 15 tahun. Ini ada apanya? Nah ini sebetulnya namanya hukum. Berarti kalau orang berproses hukum harus ada yang namanya efek jera di sana ketika dia melanggar hukum kan? Nah tetapi kalau seperti ini kan tidak ada efek jerahnya. Ya besok-besok dia bisa masukkan lagi ke sini. Kalau tadi 800 kilogram sabu bisa dia bawa lagi 1 ton sabu. Karena apa? Ya terbukti kan hukumannya tidak membuat dia itu jerah terhadap apa yang dia lakukan. Nah ini yang jadi persoalan sekarang ini, bahwa
barangkali Bung Leo nggak usahlah Pak Herman nggak usahlah pakai sumpah-sumpah jabatan ini. Saya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum yang ada, tetapi kenyataannya juga kan tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah, inilah bangsa kita ini yang saya katakan bahwa bukan saja cuaca yang mengalami anomali, tetapi hukum juga terjadi anomali seperti judul pagi ini, bahwa menganulir hukum itu sama dengan merobek-robek keadilan. Bangsa kita membutuhkan sebuah proses keadilan, bahwa rakyat sudah menjerit-jerit kasihan, tetapi ya penegak hukum juga memelihara orang yang korup. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Anomali hukum katanya Bang Herman. Kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bung Herman. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Ya, ini yang namanya extraordinary crime bisa berubah menjadi extraordinary cutting crime, ya. Jadi ada extraordinary cutting. Tapi cutting crime, Kalau begini bisa jadi rakyat berpikir bahwa hakim di PN dan hakim di PT bertanggung jawabnya beda-beda. Ada yang pada Tuhan, mungkin ada juga yang ke mafia hukum. Kalau hakim gadis bola bisa angkat bendera mengatakan ada pelanggaran dan memberi kartu merah, ini KY gimana? Mungkin tidak bisa menganulir putusan PT kan? Kalau cuma jadi pengawas abal-abal, ya dibubarkan saja, habis biaya membayar gaji mereka. Begitu ya? Kejadian akhir-akhir ini di PT membuat koruptor dan bandar narkoba tidak jerah. Wanita-wanita yang punya anak nanti akan berani korupsi karena punya anak dan cantik lagi akan ada pemotongan. Demikian juga bandar-bandar narkoba, mereka punya keyakinan di PN dihukum mati nggak apa-apa, nanti di PT bisa diatur mungkin ya, jadi ada pemotongan. Apa bedanya? Sekarang mafia lebih meyakinkan bahwa bisa diatur di PT daripada di PN. Ini mungkin yang menjadi pemikiran oleh KY kalau masih dibutuhkan. Saya menyarankan terakhir, calon hakim itu harus dilakukan extraordinary test. Kalau enggak sih ya begini-begini terus kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Ban Hasir di Bandung, Jawa Barat. Pak Ban Hasir, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Ban Hasir. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, ini udah merusak rasa keadilan masyarakat ya. Bayangkan kalau putusan hukuman mati bisa dianulir menjadi hukuman lebih ringan lagi. Bandar-bandar narkoba itu akan pesta ini. Bayangkan di penjara aja mereka bisa melakukan transaksi. Ini seharusnya pemerintah harus lebih tegas. Karena ini sudah merusak rasa keadilan masyarakat. Begitu pula juga untuk pengurangan hukuman untuk aparat kejaksaan. Siapa Pinangkit ya? Itu sangat mengecewakan sekali. Seharusnya hukumannya lebih berat itu. Apapun alasannya. Karena dia mengerti tentang hukum. Tapi dia melanggar hukum itu sendiri. Jadi saya berharap Pak Asep harus kembali itu. Pak Asep itu kembali menjadi hakim. Karena dia akan bisa lebih melakukan tugas-tugas hakimnya dengan baik. Baik. Gitu. Oke. Bung Leo, baik. Terima kasih Pak Ban Hasir di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ban Hasir masih ada pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Herman. Selamat pagi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak, anulir hukuman robek keadilan ini. Saya sekarang bertanya-tanya, apakah hakimnya sudah ikut TWK atau belum gitu? Ya, sudah lulus wawasan kebangsaan atau belum ini? Ya, kalau melihat kondisi yang demikian, ini sangat menyedihkan. Betul-betul merobek hati bangsa, hati rakyat. Kita tahu kalau koruptor aja bisa dipotong, bisa didiskon hukumannya. Ini memberi kesempatan kepada orang yang ada kesempatan untuk mencuri uang. Ya, kita orang sekarang udah nggak ada takut lah ya, korupsi aja, korupsi kalau bisa sebesar-besarnya. Ya, semakin banyak dia korupsi, ya semakin dia diringankan. Kenapa? Uangnya mengatur. Kalau orang Batak bilang apa? Hetengnya mengatur, kan gitu. Yang penting ada uang.
Jadi ini hak rakyat yang sudah dicuri, ya, tapi hukumannya ringan. Orang curi ayam, hukumannya berat. Curi telur, hukumannya berat. Ini gimana hukum ini? Kemudian kedua lagi, narkoba ini. Kita lihat gara-gara narkoba, anak bunuh orang tua, anak mencuri di rumah, kemudian anak mencuri, membunuh ibunya. Begitu banyak kasus-kasus yang kita dengar. Ternyata bandar narkoba sekarang mereka ya berpesta-pesta lah. Yang penting uang sampai bertonton udah. Karena narkoba di Indonesia udah bertonton, nggak ada yang takut lagi. Iya. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Tidak lulus tes wawasan kebangsaan katanya. Bagaimana nih Bang Elman? Semua penelpon kelihatannya sudah mulai marah ini dengan kejadian ini. Bagaimana Bang? Iya, pastilah rakyat marah. Tapi kita tetap mengharapkan rakyat harus tetap rasional. Jadi kalau marah boleh. Betul. Tapi tidak boleh juga marahnya jadi brutal kan. Serampangan gitu. ya. Serampangan kan. Tapi ada yang menarik sebetulnya ya. Kalau kita mencermati kasus yang menyangkut Jaksa Pinangki, kita gabungkan dengan bandar narkoba ini. Bandung dan Banten. Mungkin memang ke depan memang sudah ada siasat-siasat baru para pelanggar-pelanggar hukum ini kan, bahwa di PN kita nggak usah main katanya. Tidak usah melawan? Nggak usah melawan, ikut alur aja. Jadi nanti kita koreksi nanti di pengadilan tinggi, nanti bila perlu, udahlah kita tunggu di kasasi kan gitu kan. Jadi ya mohon maaf. Sehingga urusannya lebih sederhana gitu. Jadi kita tidak capek di PN, bahkan tidak perlu capek di pengadilan tinggi, udah sekali capek aja di satu level aja yang terakhir begitu ya. Terserah. Bagaimana asiknya permainan ini kita nggak tahu ya. Karena itu pasti tetap di bawah permukaan. Ini dugaan ya Bang. Dugaan aja. Ini dugaan. Gitu. Tetapi yang pasti kalau dugaan ini benar kan, ya akhirnya bangsa ini akan menjadi hancur lebur. Anda bisa bayangkan kalau hari ini 800 kg sabu pelakunya hukuman ringan dari Pengadilan Tinggi Bandung, terus 400 sekian kilogram pelakunya hukuman ringan di Banten. Nah, besok kapan-kapan bukan hanya 800, mungkin 1 ton, 5 ton. Atau bahkan lebih ya. Bahkan lebih gitu kan. Dan ini mungkin nanti di seluruh peradilan. Nah, ini yang membuat kita aneh. Kan sebetulnya hakim yang ada di PN sama hakim yang ada di Pengadilan Tinggi, hakim yang ada di Mahkamah Agung, sebetulnya kan bacaannya sama kan. Kan, dan tadi Bung Leo kan katakan, Bang Asep juga katakan, mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Betul. Pertanyaannya apakah beda level? Pertanggungjawabannya beda gitu. Kan gitu kan. Apakah kalau di PN ke Tuhan, di Pengadilan Tinggi kemana? Itu yang menjadi soal. Baik, kita akan bahas Bang nanti bagaimana ini bisa coba kita bantu koreksi juga ya, walaupun tetap independensi hakim nomor 1, tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, di saat-saat seperti ini melihat kasus yang mempertanyakan rasa keadilan kita, mengusik rasa keadilan kita, saya merindukan sosok Artijo Alkotsar, Bang. Bagaimana Pak Alkotsar itu benar-benar kemudian ditakuti sehingga para pelanggar hukum itu tidak berani sampai pada level pengadilan yang paling tinggi, yang waktu itu Pak Artijo ada. Tapi pertanyaannya Bang, kalau sekarang melihat kasus yang ada, masih ada harapan tidak bahwa rasa keadilan kita, masyarakat itu bisa terpenuhi? Mungkin tadi usulannya adalah dengan kasasi. Tapi apakah itu bisa memberikan rasa keadilan bagi kita? Kalau melihat dari
perilaku ya. Penyelesaian banding di 3 pengadilan tinggi ini. Bandung, Banten, sama Jakarta ya. Sepertinya rakyat jangan berharap juga. Tidak bisa berharap banyak. Tidak bisa berharap banyak. Bahkan di level kasasi Mahkamah Agung. Mungkin jangan-jangan sampai di Mahkamah Agung langsung bebas. Wah, itu lebih ekstrim lagi tuh ya. Iya kan. Wah, artinya kan gini, di level bawah PN hukuman mati. Pengadilan tinggi ringan. Berkurang. 20, 15, 18. Jangan-jangan ketika di Mahkamah Agung langsung bisa udahlah. Jadi bebas ya. Nah, inilah sebetulnya tadi Bung Asep kan mengingatkan. Landasan hukumnya apa? Ya, konsiderannya apa ya? Pertimbangan hakim itu pertimbangan hukumnya hakim membuat hukuman mati bagi pengedar 800 kilogram narkoba kok dihukum ringan gitu ya? Apa sebetulnya? Apakah hakim menganggap 800 kilogram itu sama dengan 8 ons? itu. Jadi itu kan? Apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kan tadi kan kita membayangkan kalau 800 kilogram sabu, betul. Itu nggak tahu berapa karung itu kan. Berapa banyak yang akan menyalahgunakannya. Kalau per masing-masing dibungkus 1 gram. Diedarkan. Dikonsumsi. Bung Leo kan bisa membayangkan daya rusak daripada narkoba ini. 800.000 sampai 1 juta orang yang pakai itu, Bang. Nah, kalau sampai 1 juta orang rusak, yang merusaknya hukuman ringan, ini adil nggak? Dan bisa memicu yang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu yang saya katakan. Kalau hari ini 800 kg dihukum ringan, ini kan nggak kebayang bagaimana mereka bersepakat ya. Hakim ini bersepakat, ini nggak apa-apa ini. Kasih ringan aja lah, ini anggap aja seperti itu kan. Ini kan, inilah akibatnya kita kan, ini kan kalau kita katakan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, mestinya perilaku mereka juga setidaknya perilaku setengah malaikat kan gitu. Itu yang, tapi terserahlah. Tapi kalau Leo mengatakan apakah kita bisa berharap di tingkat kasasi ini akan kembali hukuman mati? Saya kok nggak yakin. Karena melihat perilaku. Loh, ini tiga apa loh? Ya kan? Yang waktunya hampir bersamaan. Korupsi terhadap jaksa yang melek hukum, bahkan pelaku hukum, penegak hukum, pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Jangan-jangan setelah kasasi jadi bebas. Saya nggak tahu. Jaksa kasasi nggak? Saya nggak tahu beritanya itu. Jadi jangan-jangan nggak usah kasasi dah. Nah, sekali lagi inilah sekarang perasaan rakyat. Jadi rakyat nggak percaya. Jadinya gitu. Jadi kalau Leo tanya saya, apakah ini? Saya nggak yakin. Malah dugaan ya. Begitu ini kasasi, di kasasi nanti bebas malah. Tadi Pak Ondo Silutonga sempat mengatakan begitu, Bang Elman. Kalau memang Komisi Yudisial tidak efektif, ya sudah bubarkan saja begitu. Ini mungkin kegeraman beliau, tapi akhirnya setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan perlu begitu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan ya kita nggak boleh juga berpikir seperti itu. Nihilisme seperti itu. Jangan. Kita tetap mengharapkan Komisi Yudisial melaksanakan tugas pokoknya. Tapi Abang percaya, Pak, dalam 3 kasus ini, KY pun akan melakukan peranannya, Bang? Ya, berdasarkan yang terjadi selama ini kan, saya juga nggak tahu KY ini kerja nggak gitu. Nah, dan juga harapan kita juga PPATK harus betul-betul mencermati, menelusuri. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Meneliti kalau misalnya ada. Nggak, mencermati aja kan. Aliran dana mana tahu. Kepada siapa nih? Ya kepada pemutus. Kepada keluarga,
dan seterusnya. Ini kan boleh dong. PPTK melaksanakan tugasnya kan gitu. Betul. Kan apa-apa. Kita tidak menuduh. Tetapi mana tahu. Ini kan kalau ada putusan terhadap bandar narkoba yang hukuman mati menjadi hukuman ringan, ya jangan salahkan juga kalau rakyat tanda tanya besar. Tadi pemirsa apa di balik ini gitu itu kan? dia Bang. Tadi pemirsa ada yang mengusulkan pemerintah harus lebih tegas. Kalau bicara pemerintah, eksekutif, misalnya presiden itu kan tidak bisa mencampuri jalannya peradilan. Ini bagaimana Bang? Ya kecuali kita mengadop model Duterte ya. Oh, itu saya nggak tahu. Oke. Tapi kan kita kan tidak menganut hukum seperti itu kan. Sebagai kepala pemerintahan tidak bisa, tapi Tidak sebagai bisa. kepala negara presiden bisa harusnya. Ya saya sih gini loh. Jangan semuanya diserahkan kepada presiden, kepada kepala negara. Iya betul. Di sinilah sebetulnya tugas Ketua Mahkamah Agung. Kan ada Mahkamah Agung, ada Jaksa Agung, ada kepolisian, ada DPR. Ada. Nah, jadi ini jangan-jangan besok juga urusan-urusan katakanlah saluran air yang tidak beres di sawahnya Bung Leo, wah salahnya presiden. Jadi jangan semuanya seolah-olah yang salah pemerintah, yang salah negara. Ini sebetulnya kan bisa diserahkan kepada instansi yang berwenang. Jadi sekali lagi saya harapkan jangan membuat rakyat tidak percaya terhadap peradilan kita. Baik, kita ikuti nanti setelah ini seperti apa. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, kita tentu tidak ingin putusan nyeleneh 3 pengadilan tinggi itu kemudian berdampak melemahkan semangat aparat dalam melawan kejahatan korupsi dan narkoba. Juga semangat kita rakyat yang selama ini setia ikut mengawal dan berjuang dalam pemberantasan 2 kejahatan luar biasa itu. Ini harus jadi yang terakhir. Semestinya tidak boleh ada anulir atau pengurangan hukuman yang merobek rasa keadilan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Terus pakai masker Anda. Selamat pagi. Metro TV